Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, udah lama nggak upload video. Oke, jadi di video kita kali ini kita akan mencoba membuat simple ya. Ini mungkin salah satu contoh bagaimana cara kita membuat notifikasi atau pemberitahuan. Tapi ini salah satu dari caranya. Sebenarnya ada banyak cara. Ini salah satu cara yang lumayan gampang lah untuk kita yang pemula gitu ya. Nah, jadi nanti gini. Ketika kita nambah barang baru, nanti ada pemberitahuan masuk di sini gitu. Misalnya ketika kita menambah barang baru dan menghapus barang tersebut, maka akan ada pemberitahuan yang masuk ke sistem kita seperti ini nanti. Nah, ada barang ditambahkan atau barang dihapus. Nah, ketika kita klik notif ini, nanti dia akan bawa kita ke tabel pemberitahuan, di mana di sana nanti ada semua pemberitahuannya, barang apa ditambahkan, terus barang apa dihapuskan, namanya gitu. Oke, kita akan membuatnya menggunakan connector versi 3 dan template nih SB adminnya sebagai template dashboard kita. Alright, ini mungkin akan jadi seri sendiri ya. Ini akan jadi seri course gitu ya. Ini kita akan membuatnya dalam satu video full. Oke, kita akan coba buat sama-sama. Oke, next. Ini kita tutup dulu. Oke, pertama, sebentar. Kita kesini dulu. Untuk cleaning, kita hapus dulu ini. Delete. Oke, yang pertama teman-teman bisa pergi ke connector ga. Kita akan mendownload framework code igniter-nya. Kemudian teman-teman bisa browsing cari SB admin. Ya, kita akan menggunakan template SB admin ya, template default. Alright. Oke, kita akan download yang versi 3 ini. Kita akan menggunakan versi 3. Alright. Kemudian kita akan download SB admin ya. Alright. Nah, sebelum jauh kita buka host php admin. Oh, kita belum hidupin laragonnya. Oke, btw saya pakai laragon ya. Teman-teman yang pakai SAMPP pun sebenarnya tak ada perbedaan sih ya, sama aja. Start. Right, tunggu. Oke, masukinnya udah jalan. Reload. Nah, ini sudah terdownload ya. Kita ekstrak dulu. Extract files. Kita ekstrak template-nya, kemudian kita ekstrak framework kita, connector. CI3 ya, kebanyakan orang bilang CI. Oke, kita ambil semuanya saja, kita cut, kemudian karena saya pakai laragon ya, kita pergi www. Kalau teman pakai SAMPP itu taruhnya biasa lah di htdocs. Oke, saya bikin folder baru, nama foldernya simple notif. Oke, kita paste ke dalam sini framework connector kita. Kemudian kita ke download lagi untuk mengcopy template admin. Nah, kalau teman menggunakan DSB admin itu kita hanya perlu mengambil file yang ada di sini. Ini style CS-nya sama JS-nya. Ini yang udah dikompil sama dia. Kita pakai ini aja. Copy kedua folder ini. Kemudian kita paste ke simple notif. Kita bikin folder baru namanya assets. Kemudian kita paste aja langsung. Tutup dulu. Oke, username root, passwordnya kosong. Kita akan bikin database baru. Kita kasih nama db simple ci notif. Kita akan punya dua tabel. Yang pertama itu tabel barang. Tabel barang itu nanti ada ID, nama barang, sama keterangannya tanggal dibuat. Ada 4. Jadi 4 benar. Pertama itu ID, integer. Kita kasih auto increment, kemudian dia minta kita jadiin indeksnya primary, right. Kemudian itu nama barang, kita pakai varchar, panjang datanya itu 128. Kemudian keterangan itu teks mana deh, teks ini deh. Kemudian yang terakhir itu tanggal dibuat. Kita pakai integer aja. Kita pakai big integer ya, karena kita akan menyimpan detik saat ini, detik saat barang itu dibuat gitu. Save. Right. Kemudian kita punya tabel satu lagi. Kita akan bikin di mana deh? Tunggu, buka dulu ini. Kita bikin tabel lagi satu. Right, tutup dulu. Wah, gimana nih? Oh, ini. Nama tabelnya itu tabel notif. Dia punya ID, terus judul apa ya? Judul ya pasnya. Kemudian pesan gitu. Kemudian is read
Isread ini nanti jadi tunggu, kita bikin dulu isread. Oke, gitu. Nah, jadi ID ini seperti biasa kita akan menjadikan dia sebagai indeksnya itu primary ya, supaya di tabel kita itu bisa dilakukan proses update delete ya. Nah, sedangkan judul ini nanti itu yang akan kita simpan di apa? Yang tadi barang baru ditambahkan, barang dihapus. Nah, itu. Judulnya itu nanti. Kemudian pesan ini seperti nanti barang sepatu ditambahkan gitu, atau barang sepatu dihapus, seperti itu ya. Nah, ini apa ya, body pesan lah, intinya pesan gitu. Judulnya kita kasih tipe-tipenya varchar, panjang 128, pesannya kita pakai teks. Nah, isread ini nanti dia tuh sebagai penanda bahwasanya pesan notif ini tuh sudah dibaca atau belum. Nah, kita akan menyimpan nilai 0 atau 1. 0 kalau belum dibaca dan 1 kalau sudah dibaca. Oke, seperti itu ya. Kita kasih panjang datanya cuma 1 aja karena 0 itu sama 1. Oke, save. Save. Very must not null. What is it? Null. Salah. Bukan null, di auto increment. Salah klik. Kemudian save. Right, udah. Kita sekarang sudah punya 2 tabel. Tabel barang dan tabel notif. Jadi setiap kali ada barang yang di insert nanti akan masuk ke notif, kemudian setiap kali barang ada yang dihapus maka akan masuk di notif juga. Oke, seperti itu. Nah, ini sebetulnya penggunanya luas ya, nggak hanya ketika kita nambah barang atau mengubah barang, bisa saja ketika ada user baru mendaftar di sistem kita, atau ketika ada kalau misalnya e-commerce ada pesan baru gitu ya, ada pesanan baru, atau ada orang yang melakukan pembayaran gitu ya. Nah, ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi ya, mengingat ini flash course. Jadi saya akan coba membuatnya menjadi sesimpel mungkin. Oke, seperti itu. Tabelnya sudah. Yang pertama kita coba dulu apakah sudah berjalan web kita simple notif ya, tadi localhost simple notif, dan oke, sudah. Oke, kita akan lakukan ritual. Ritual yang biasa ada pada connector ya. Kita pakai Sublime seperti biasa. Kita pakai Sublime, kemudian kita buka projectnya di www. Kalau teman-teman pakai SAMPP di htdoc ya, jangan salah, nanti nggak ada tuh di SAMPP www-nya. Right, kita ritual dulu. Ritualnya di folder config, pertama di auto load. Pertama itu kita akan menggunakan karena kita akan menggunakan database, kita load library database-nya. Kemudian karena kita akan menggunakan session, kita load juga sessionnya. Selanjutnya ini driver helpernya karena kita akan menggunakan URL juga, base URL ya, jadi kita load juga helpernya. Oke, sudah. Kemudian kita pergi ke database. Nah, di database kita koneksikan ke database kita ya, username root, passwordnya kosong, databasenya db apa tadi, db simple ci notif, db simple ci notif. Right. Dan karena saya ingin base URL-nya dulu. Oke. Right. Nah, karena saya ingin menghapus indeks PHP-nya, ya teman-teman tahu lah ya, kalau di connector nanti itu kan ada indeks PHP terus baru kemudian controllernya. Nah, karena saya tidak mau ada itu, kita akan pasang htdocs. Config saya lupa. Jadi kita browsing saja ci3 remove index PHP. Kita pergi ke dokumentasinya. Ups, salah. Kita buka yang ci3. Tadi C4. Kita copy yang ini. Nah, ini file konfigurasi HT access-nya yang akan mengkonfigurasi server Apache kita. Right.
kita bikin file baru, kita paste, kita paste hasil tadi, save, dan kita simpan dengan nama .ht access, right. Nah, oke. Nah, right, sudah. Nah, yang pertama saya akan membuat controller dashboard terlebih dahulu. Sekarang error ya. Kita pergi ke controllers, kemudian new file, tulis dulu PHP-nya, save, kita kasih nama dashboard.php. Right, ini tutup juga. Pertama, oke, kita kasih konfigurasi ini dulu. Copy, paste, right. Kita bikin kelasnya, kelas dashboard extends CI controller. Gimana nih? Saya suka ini enter, right. Pertama kita bikin public function index ya. Kemudian kita coba kita echo dulu hello from dashboard. Reload, oke, keluar. Nah, kita akan jadi nanti di view di this kita akan load view. Nanti di folder view kita akan bikin folder dashboard dengan di dalam folder tersebut kita akan bikin file index, di mana file index ini di dalam folder dashboard di folder view kita. Oke, kita pergi ke folder view, kemudian kita bikin folder baru, kita kasih nama dashboard, kemudian kita bikin file baru, save, kita kasih nama index.php, cancel. Alright. Nah, sekarang kalau kita reload ini kosong ya, ini kosong karena belum ada isi apa-apa, hello, right. Nah, kita akan tadi kita pergi ke sini dulu, ke download kita, kemudian kita buka ini template SB admin kita, ke folder distribusi, kemudian kita buka indeksnya, right. Dia kebuka tempat lain. Bentar, right. Dia tak nak masuk ke sini. Kita copy linknya dan kita paste ke sini, right. Nah, kita akan pasang template dulu, Ctrl U, Ctrl A, copy semuanya. Untuk mendapatkan ini, teman-teman bisa tekan Ctrl U kalau di Windows, atau klik kanan View Page Source, right. Kemudian Ctrl A, terus kita copy. Oke, sudah kita copy, kita pastikan ke folder dashboard di index.php kita, index.php kita. Nah, yang pertama itu kita akan merapikan dulu, kemudian kita akan membuat template-nya supaya nanti tidak berulang-ulang kita menuliskan file-file ini, menuliskan kode HTML-nya. Untuk template kita, yang pertama ini kalau kita reload sekarang, di mana deh? Ini deh. Ini belum terpanggil asetnya. Kita panggil dulu asetnya. Masih ingat kan caranya? Nah, caranya itu kita pakai base URL. Nah, jika kalau teman-teman belum mengautoloadkan helper URL-nya, ini base URL nggak bisa dipakai gitu. Supaya bisa dipakai, kita tadi hidupkan di autoload-nya base URL. Nah, base URL ini dia akan mengakses root ini folder root dari project kita. Nah, karena aset kita dalam folder assets, dan kita panggil folder asetnya, terus CSS, style CSS. Nah, slash ini kadang dia nggak mau jalan, jadi kita pindahkan sebelah sini. Nah, oke, seperti itu. Jadi kalau kita reload sekarang, nah, dia sudah keluar. Tapi ini JavaScript-nya belum berfungsi, ini nggak bisa diklik, ini juga nggak bisa, right. Kita hidupkan untuk semuanya. Ini bisa kita copy sampai sini. Kita pergi ke paling bawah, cari yang ini, JS script.js.
paste, kemudian kita simpan, baru kita buka lagi. Baik, ini sekarang sudah jalan. Nah, yang pertama kita ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan merapikan dulu ya. Ini kita hapus semua. Ya, ini nggak perlu, kita hapus semua. Nanti kita akan hanya tinggalkan menu dashboard. Kemudian di sini ada menu barang. Kita akan juga hapus icon-icon ini, kecuali icon yang di sini. Ada menu dashboard, kembali lagi menu dashboard, kemudian menu barang, kemudian ada menu notif. Yang ini kita hapus selain dari itu, right? Pertama kita hapus isinya. Isinya itu dari sini. Pertama kita hapus tabelnya nih. Ini panjang banyak kali. Div ya, teman-teman bisa klik ini. Nah, ditutup ya. Kalau teman-teman bisa pakai Sublime atau pakai VS Code bisa juga sih kalau nggak salah. Bisa ya. Oke, ini tutup juga. Row-nya juga tutup. Jadi nanti ada 2 row dan 1 card yang kita tutup. Oke, kita hapus. Coba kita simpan, kita buka lagi. Seharusnya tengahnya sudah bersih. Alright, sudah bersih. Selanjutnya kita rapikan menu yang di samping. Oke, kita rapikan menu samping sini. Saya hanya mau meninggalkan dashboard. Mana ada? Ini menu samping kita. Kita hanya akan meninggalkan menu dashboard ini, dimana hanya A. Jadi sisanya di bawah ini nggak perlu hapus. Jadi ini kita tutup dulu. Right, chartnya juga, tabelnya juga. Nah, dari div sini ya, dari div sini sampai A yang di bawah kita blok, kemudian kita hapus. Jadi sekarang kalau kita refresh, ini tinggal hanya dashboard. Kemudian saya tidak mau ada ikonnya. Kita tidak mau ada ikonnya. Kita hapus. Semuanya jadi hapus. Right, simpan. Oke, ikonnya sudah hilang. Mana dia core? Nah, core ini kita ganti jadi apa ya? Dashboard gitu. Gitu. Nah, dashboard. Alright, dah. Oke, dashboardnya sudah jalan. Kita pasang juga linknya di sini. Jadi tahu ya teman-teman ya. Ini controller kita. Seharusnya kita tuh sedang menjalankan fungsi index ya. Karena di connector 3, kalau connector ya, kalau kita tidak menspesifikkan ketika ini kan controller, ketika kita mengakses controller dan kita tidak menspesifikkan metode apa yang akan kita eksekusi atau kita jalankan, maka dia akan otomatis menjalankan fungsi index. Alright. Jadi ketika dihapus ini sama dengan ada indeksnya seperti ini. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan pasang link ke indeksnya untuk memanggil dirinya sendiri. Base URL, kemudian kita panggil controller dashboard, selanjutnya fungsi index. Right, seperti itu ya. Jadi sekarang kalau sebelumnya itu yang keluarnya di sudut kiri bawah, kalau yang sebelum itunya keluarnya dashboard index HTML, sekarang keluarnya dashboard index saja. Nah, oke, dia pergi ke dashboard. Kita akan bikin 2 menu lagi. Menu yang pertama itu barang, dan selanjutnya itu menu notif. Oke. Kita bisa copy dari div sini. Kita copy sampai tutup A. Kemudian kita paste di dashboard yang di sini. Ini kan yang dashboard yang di atas ini kan ini untuk yang ini. Nah, yang ini nanti kita ganti jadi menu utama gitu. Nah, menu yang di sini yang pertama itu jadi menu untuk barang, kemudian kita copy A-nya saja. Dia akan jadi menu untuk apa ya? Notif gitu. Menu notif. Nah, untuk linknya sementara kita hapus. Nah, oke, dia jadi keluar 2 seperti ini. Oke, menu di sebelah sini sudah. Oke, selanjutnya kita akan bikin menu. Untuk sekarang kan belum ada nih menu notifnya di sini, gambar apa icon bell, yang cuma ada icon user. Nah, kita akan menambahkan icon bell di sini. Oke, next, lanjut. Yang pertama ini logoutnya kita ganti pagar saja, takutnya terklik nanti. Oke, kita bisa copy UL-nya dari UL ini, kita copy semuanya. Kemudian kita paste ke atasnya.
save, right? Nah, kalau yang awalnya ini ikonnya itu yang ini, fast FA user. Nah, jadi kalau kita reload sekarang ini ada 2 user di atas ini, ada 2 icon user. Nah, icon yang sebelah sini kita akan jadi ganti menjadi gambar lonceng. Nah, kalau di font awesome ini kan pakai font awesome nih. Saya tahunya dari mana? Nah, kita tahunya dari mana? Kita tahunya itu dari sini. Ada load font awesome-nya. Lagipun biasanya kalau pakai fast ini fast FA itu FA ini singkatan dari font awesome. Kalau fast ini artinya font awesome solid. Oke, seperti itu ya. Kemudian usernya itu kalau kita mau pakai lonceng itu nama ikonnya itu FA Bell ya kalau nggak salah. Kita reload. Oke, benar. Ada loncengnya di sini. Nah, nanti di sini kita hardcode dulu ya. Kita kasih nomor gitu, misalnya ada berapa notif yang dibaca, 2, 3 atau 100 gitu ya. Nah, untuk caranya sementara kita enter dulu ini. Kita enter A nya. Nah, setelah tag I kita tambah tag baru. Kita pakai tag span saja. Kita kasih kelasnya itu pakai badge yang dari Bootstrap. Kita pakai badge yang warna info. Misalnya sekarang kita kasih misalnya ada 3 notif belum dibaca. Kita refresh, maka keluar seperti ini. Ada 3 notif belum dibaca. Right? Untuk sementara ini kita hapus dulu. Sekarang kita hard coding dulu ya. Misalnya ada barang baru ditambahkan. Selanjutnya, misalnya barang dihapus. Oke, ini cuma 2 ya. Soalnya di sini juga ada cuma 2 notifnya. Alright. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya kita sudah membersihkan. Ini namanya kita ubah ya, namanya start bootstrap. Ini index HTML kita hapus, kita ganti pagar. Start bootstrapnya kita kasih apa ya, simple notif seperti itu. Alright. Nah, selanjutnya kita akan bikin menu. Kita akan bikin proses untuk groupnya, tapi nggak group sih, kita akan bikin proses untuk hanya untuk menampilkan semua data barang, kemudian membuat barang dan menghapus barang. Kita tidak akan bikin proses untuk mengedit barangnya, karena takut makan waktu yang lama, right? Nah, ini sudah. Oh ya. Sebelum kita bikin proses untuk barang, kita akan memecahkan file ini kita, file template kita. Ini menjadi file di dashboard kita, view. Ini menjadi template ya, supaya mudah diorganisasi dan ya tidak menulis 2 kali lah nanti ya. Kita bikin folder baru di views, kita kasih nama templates, right. Kita bikin file pertama, kita bikin file apa ya, file top bar. Selanjutnya kita bikin file navbar. Selanjutnya kita bikin file footer. Footer belum disimpan. Oke, ini hapus, simpan. Yang pertama kita akan mengisi top barnya. Top barnya itu kan berarti yang atasnya ya, yang atas ini. Nah, sidebar yang ini ya, navbar yang ini, top bar yang atas ini, kemudian footernya itu yang bawah sini. Alright. Pertama kita copy dari atas ini untuk top bar, dari atas ini sampai ke sini, nav sini. Kita cut dan kita paste di sini, simpan. Alright. Selanjutnya navnya ini untuk navbar kita, dari div layout site nav sampai di main, di main, betul, di main sampai di buka main ini, buka tag main. Kita cut lagi, kita paste ke navbar, kemudian dari tutup tag main ini
sampai ke bawah, cut, kita taruh di footer, simpan, simpan, simpan. Nah sekarang kalau di refresh ini hancur karena karena komponennya nggak ada. Oke, karena komponen sudah kita pindah-pindahkan tadi ya. Nah, untuk supaya bisa dipakai, kita load di view kita. Pertama kita load top barnya dulu. This load view templates, templates, kemudian top bar. Titik koma, jadi kita copy. Habis top bar itu ada nav bar. Soalnya untuk footer. Habis footer, right. Sekarang kalau di refresh seharusnya sudah aman. Oke, sudah kembali. Ya, saya tadi kita lupa menghapus beberapa library JavaScript yang tidak perlu. Ini data table sih kita hapus, chart aja juga dihapus. Ini sampai sini. Dari script yang paling bawah sampai apa nih, ajak chart JS-nya kita juga hapus. Oke. Kemudian juga di top bar kita tuh ada beberapa CSS yang nggak dipakai. Ada nggak? Oh ya ada nih, yang data tables. Kita hapus juga. Alright, reload. Nah, nggak, oke, aman, nggak ada apa-apa ya. Nah selanjutnya kita akan bikin fungsi untuk bikin data barang, untuk menambah data barang, list data barang, dan menghapus data barang kita. Oke. Pertama kita bikin controller dulu. Kita simpan. Kita kasih nama controllernya dengan barang. Kemudian kita buka tag PHP. Ini tutup dulu. Itu tidak perlu untuk sekarang. Welcome juga di index PHP juga. Kita copy ini. Kita copy aja sekalian fungsi indeksnya. Apa enggak copy semua sekalian biar gampang. Kita copy semua, kita paste di sini. Pertama kita ganti nama kelasnya menjadi barang ya, karena sekarang kita kan di kelas barang ya, bukan di kelas dashboard. Alright. Nah di view kita akan ngeload file index di folder barang. Oke, kita bikin folder baru, nama foldernya barang. Kemudian di dalam folder barang kita bikin file baru namanya index.php. Oke. Isinya kita bisa copy dari dashboard ya. Dashboard karena di dashboard itu udah ada breadcrumb ya. Paste, kita tutup dashboard. Nah, di sini dashboardnya kita ganti menjadi barang. Item aktifnya barang gitu. Enggak, ini enggak aktif. Kita copy. Kita kasih di sini apa ya, index gitu. Nah yang index ini yang aktif karena kita sekarang berada di index. Oke, right, reload. Kok ini belum bisa, kita belum tambah menunya. Kita pergi ke folder templates, kita pergi ke navbar, kita aktifkan menu untuk barang. Buka tag php echo, kemudian base URL, selanjutnya barang /index. Kita reload lah. Nah oke, barang index sudah ya. Nah selanjutnya kita akan bikin card, dimana nanti card di sini itu isinya list barang kita. Oke. Pertama kita bikin div yang kelasnya itu row, kemudian kita bikin div lagi kelasnya itu column yang longnya itu 12, kemudian yang md nya juga 12, yang middle. Di dalam kolomnya kita bikin card, cardnya ada shadow. Oke, seperti itu. Ini apa ya, ini komponen-komponen yang ada di Bootstrap ya. Kalau misalnya mau lebih detail, teman bisa pergi ke dokumentasi Bootstrap sendiri. Alright. Misalnya kita bikin card body-nya, div card body. Nah, kita reload dulu. Nah, sekarang sudah ada cardnya. Di dalam card body kita bikin table, dimana tablenya ini ada kelas dengan kelas table juga.
tabelnya itu kita mau ada garis ya, kita kasih table bordered. Kemudian tabelnya itu kita mau size nya itu kecil, kita pakai table SM. Kemudian kita mau tabelnya itu hover, kita kasih table hover. Kemudian untuk header tabelnya itu ada nomor, kemudian nama barang, selanjutnya ada keterangan, selanjutnya itu ada aksi untuk menghapus barang tadi, kita kasih hapus gitu. Oke, kemudian untuk data dummy kita bikin tbd-nya misalnya nomor 1 ya, memang nomor 1 ya di awal. Ada misalnya ini barang 1, selanjutnya keterangan barang 1. Kemudian untuk aksinya itu kita akan bikin tag anchor atau A dengan kelas buttonnya itu kecil, button kita pakai button SM. Kemudian buttonnya itu kita mau warna merah, danger. Alright, kita kasih pagar dulu. Nah, kita mau ketika buttonnya diklik ya, kita pakai on click event, itu dia akan mengembalikan confirm. Nah, misalnya kita kasih pesannya hapus barang ini. Oke, seperti itu. Alright. Nah, kita coba reload. Tak ada tulisannya. Hapus. Oke. Klik hapus barang ini. Oke, dan siap. Di atas tabelnya kita akan bikin tombol. Kita akan bikin tombol. Kita pakai anchor lagi. Kelasnya itu sama seperti untuk hapus tadi, button dengan warna biru. Kita pakai button primary. Tambah barang. T-nya besar. Oke. Kita kasih anchor juga, kita kasih pagar juga supaya tidak menjalankan apa-apa. Ini terlalu dekat. Kita kasih margin bottom 3 misalnya. Alright. Nah, selanjutnya kita akan bikin proses untuk menambah barang. Kita akan bikin proses untuk nambah barang. Alright. Gimana ya? Pertama kita bikin dulu fungsi public function tambah, fungsi dengan nama tambah. Kemudian fungsi dengan nama tambah ini akan ngeload view form kita untuk menambah barang tadi. Kalau yang di index itu barang index, kalau ditambah berarti barang tambah. Oke, seperti itu. Kita bikin file baru. Kok di dashboard sih? Di barang. Kita bikin file baru dengan nama tambah.php. Oke, isinya hampir-hampir kita copy dari sini, kita paste, dan tabelnya kita nggak perlu, kita hapus. Kemudian kalau ditambah berarti kita nggak mau tombol tambah barang lagi di sini. Kita bikin tombol kembali. Tombolnya itu pakai button yang secondary lah, secondary. Dia itu ketika diklik dia akan pergi ke barang index. Dia akan menjalankan controller barang, kemudian mengeksekusi fungsi index. Kemudian di index PHP kita yang kemudian di file index PHP kita yang menampilkan semua data barang, menampilkan tabel, kita akan menghidupkan tombol tambah barang ini, dimana ketika tombol tambah barang ini diklik, dia akan menjalankan fungsi menjalankan controller barang, kemudian mengeksekusi fungsi tambah. Alright, seperti itu.
Oke, kita reload lagi, kita coba tambah barang, kembali, tambah barang, kembali. Oke, jalan. Kita bikin form. Tadi di tabel kita, di tabel barang kita itu cuman punya 2 kolom yang akan kita isi. Tanggal dibuatnya nanti kita akan isi otomatis dari controller kita. Kita akan punya 2 kolom. Yang pertama itu nama barang, kemudian kolom keterangan. Jadi kita akan bikin form dengan 2 inputan. Kita bikin form, actionnya itu nanti aja kita isi, metodenya itu post. Kemudian yang pertama kita bikin form group dulu. Form group, di dalam form groupnya kita bikin label, dimana yang pertama ini itu untuk nama barang. Kemudian kita bikin fieldnya, input, tipenya teks, kelasnya itu form control. Kemudian name-nya itu nama barang. Selanjutnya formnya ini nggak boleh auto complete, kita kasih off. Selanjutnya dia tidak boleh kosong, required. Oke, kemudian kita bikin form baru untuk keterangan barang di form group. Kemudian di sini kita kasih label, dia itu keterangan, label dari keterangan. Kemudian kita pakai karena dia keterangan, kita pakai text area. Kelasnya itu form control lagi, name-nya itu keterangan. Untuk ID kita hapus, kolomnya kita biarkan 30, row-nya kita ganti menjadi 3. Oke, seperti itu. Kita reload, tambah. Nah, sekarang formnya udah ada 2. Terlalu panjang, terlalu ke samping, atau kita pakai setengah ya. Grid sistemnya kita ganti jadi setengah ya. Kalau 12 itu full, kalau setengah itu 6. Kan 12 bagi 2 kan 6. Nah, oke, jadi setengah. Dan di bawahnya kita bikin tombol simpan dan reset. Kemudian kita bikin button, dimana kelasnya itu button primary, tipenya submit, simpan gitu. Kemudian button kedua, kelasnya itu button warning supaya warna kuning, tipenya itu reset supaya form kita kosong, kita kasih ini jadi reset. Oke, reload, dan sudah. Nah, nanti di controller barang ya, base URL, di controller barang kita akan bikin fungsi simpan barang, dimana fungsi simpan barang ini akan memproses data inputan kita dan menyimpannya ke dalam database. Alright, seperti itu. Oke, kita bikin public function simpan barang, dimana kita tidak menggunakan model ya. Nanti kita kalau teman-teman menggunakannya di dalam project yang nyata atau bukan untuk belajar, itu sebaiknya gunakan model ya. Karena di sini kita hanya akan mendemokan atau sama-sama belajar membuat notifikasi di CI. Saya tidak menggunakan model. Saya akan mengakses langsung database dari controller kita. Walaupun ini bukan hal yang baik dilakukan ya kalau di project real. Oke, so itu sebagai catatan. Yang pertama, kita bikin variable data, yaitu kita bikin array, dimana array-nya itu array key value atau array asosiatif, lupa. Key pertama itu nama, kemudian nama ini diisi dengan inputan, ya kita pakai HTML special cars saja. Nah, dimana nama ini kita dapat, ini nama barang ya, bentar, salah. Oh ya, nama barang, bukan nama saja. Yang nama key dari array kita itu kita sesuaikan dengan nama kolom di database kita ya, supaya nanti otomatis masuk gitu, nggak ada error yang aneh. Nah, di sini pun nama barang juga. Berarti di sini nama barang. Kemudian kita pakai this input post
kemudian nama barang, kita kasih true. Selanjutnya kita bisa copy. Selanjutnya itu keterangan, dan kita dapat juga dari keterangan yang dikirim dari form kita. Oke, untuk memastikan kita coba dulu, kita var dump datanya, kemudian kita die supaya program kita mati. Kita coba. Oke, kita coba misalnya barang 1, keterangan barang 1, simpan. Oke, sudah dapat datanya. Nah, nanti kita akan simpan ke database. Nah, this db insert. Nah, this db insert ini menerima 2 parameter. Parameter pertama, nama tabel kita di database, yaitu tabel barang, kemudian data yang mau kita insert, variable data tadi. Setelah di insert, kita return, kemudian kita redirect ke base URL barang. Oke, seperti itu. Nah, ketika data kita sudah berhasil masuk, kita akan otomatis meredirect ke view index kita atau view semua barang kita. Oke, seperti itu. Kita coba barang 1, kemudian keterangan barang 1, simpan, dan oke. Ini data yang kita yang kita hardcode. Nah, sekarang kita akan menampilkan data kita. Kita bikin variable data di mana dia itu array, gimana ya bilangnya, tulis aja lagi nih pokoknya biar gampang. Kita ambil datanya di dbget. Di dbget menerima 1 parameter, yaitu nama tabel kita, yaitu tabel barang. Kemudian kita kembalikan dalam bentuk array. Nah, jika sudah, kita parsing variable data tadi ke view barang kita yang di index. Oke, nah di index sekarang kita tidak perlu hard coding seperti ini. Kita cut saja dari sini. Kita cut. Kemudian kita bikin for each untuk melooping data kita. Tadi apa? Data barang. Kita aliaskan sebagai data, jangan lupa titik 2. Oke, kemudian kita tutup for each-nya. Di sini, di tengah-tengah sini kita bisa paste tabel yang kita cut tadi. Nah, yang pertama, oke, sebelumnya kita bikin dulu indeksnya, php index sama dengan 1, tutup php, kelupaan dolar. Oke, dolar. Nah, gitu. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa tulis seperti ini. Index plus plus. Oke, bukan 18 plus plus ya. Index plus plus. Oke, kolom kedua itu nama barang. Berarti data, kemudian kita akses nama barang. Yang di dalam array sini yang kita akses itu key, ini key-nya yang kita akses itu nama kolom yang di database kita. Oke, kita copy saja. Oke, kita copy yang ini, kita copy. Kemudian kita paste. Nah, sini berarti keterangan. Nah, oke, ini untuk hapusnya belum ada fungsinya. Kita coba reload dan tidak ada berubah ya, coba supaya ada perubahan. Barang 2, kemudian keterangan barang 2. Simpan, seharusnya ada 2 barang masuk. Oke, benar. Selanjutnya, kita akan bikin fungsi untuk kita akan mengaktifkan fungsi untuk menghapus barang ini. Oke, jadi kita bikin php echo dulu, kemudian base
URL di controller barang kita. Nanti kita akan bikin fungsi hapus barang. Nah, dimana fungsi hapus barang ini menerima satu parameter, dimana parameter itu merupakan kemudian ID-nya. Oke, seperti itu. Simpan. Oke, sudah. Sekarang kalau kita lihat, kita refresh. Nah, di bawah sini, di bawah kiri bawah itu udah ada hapus barang 1, kemudian hapus barang 2 sesuai dengan ID dari barang kita. Oke, kita pergi ke controller barang kita, ke controller barang. Kemudian di bawah sini kita bikin fungsi baru, public function hapus barang ya, sesuai dengan yang kita bikin tadi. Dan hapus barangnya menerima satu parameter, yaitu ID dari barang. Nah, di sini kita bisa langsung saja di db delete. Nah, db fungsi delete ini dari query builder database, query builder connector itu menerima dua parameter. Parameter pertama itu nama tabelnya, dimana di sini tabel barang. Kemudian parameter kedua itu ID-nya. Apa misalnya yang kondisi yang ingin kita hapus, gimana bicaranya? Hal yang bikin unik gitu. Nah, kalau di sini kan berarti ID. Nah, kita akan hapus barang di mana ID dari barang, ID dari tabel barang kita itu sesuai dengan ID yang kita kirim dari sini, dari controller kita. Kemudian kita bisa redirect ke controller barang kita dan menjalankan fungsi index. Oke, seperti itu. Kita coba. Kita coba hapus yang kedua. Barang, cancel, tak terhapus. Barang, oke, dan terhapus. Oke. Coba lagi. Barang 2. Keterangan barang 2. Simpan. Nah, oke. Ini agak tidak bagus ya, karena tidak ada notif ketika misalnya barang berhasil ditambahkan, barang berhasil dihapus gitu. Kita bikin dulu ya. Karena kita sudah meloadkan secara otomatis atau secara auto itu session. Nah, untuk bikin notif seperti itu kita pakai flash, session flash atau flash data kalau di connector. Nah, pertama kita bikin disimpan barang. Setelah kita masukkan data barang, kita bikin sessionnya di session. Kemudian kita jalankan fungsi set flash data ya, bentar, lupa. Di mana ya? Di sini. Kita pergi connector. Kemudian kita pergi ke mana deh? Helper. Kita pergi ke helper. Helper atau apa ya? Searching session. Library, bukan helper. Session, kita pilih ke flash data. Untuk ngesetnya kita pakai ini di session set flash data. Oke, benar ya. Di session set flash data, kemudian dia menerima dua parameter. Parameter pertama itu key dari flash datanya yang akan kita panggil nanti. Nah, parameter di sini kita kasih key-nya itu sebagai message, kita singkat jadi MSG. Nah, parameter kedua pesannya apa? Nah, di sini kita bisa masukkan tag HTML. Nah, di sini kita akan pakai komponen alert punya Bootstrap. Jadi kita bikin div, kemudian kita tutup divnya. Nah, di sini kita kasih kelasnya itu alert. Kita pakai alert yang sukses. Pesannya barang berhasil ditambahkan. Oke, seperti itu. Titik koma jangan lupa. Nah, jika sudah kita tampilkan pesannya. Sessionnya kita tampilkan di index.
di atas card ya, di atas card kita di sini, di atas ini kita akan bikin seperti ini. Oops, ini mana deh? PHP echo this session flash data gitu. Kemudian kita panggil key-nya tadi apa? Message, MSG. Simpan. Nah, kita coba. Oops, mana dia? Kita coba tambah barang. Misalnya sekarang barang ketiga. Jadi di sini keterangan barang ketiga. Simpan. Dan barang berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita bikin untuk penghapusan. Simple, kita bisa copy saja session yang sudah ada ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, paste. Berarti sekarang bukan barang berhasil ditambahkan, tapi barang berhasil dihapus. Oke, seperti itu. Kita coba lagi. Hapus. Oke, barang berhasil dihapus. Sekali lagi, kita reload, sessionnya hilang. Sekali lagi hapus, barang berhasil dihapus. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke udah lama ya, udah hampir 1 jam baru masuk ke inti video. Nah, kita masuk ke inti video kita. Kita akan membangun notif. Nah, notif yang apa ya, seperti Facebook mungkin ya, tapi ini lebih simpel ya. Sebenarnya ada banyak cara ya, ada yang pakai Ajax, terus ada yang pakai WebSocket juga, pakai Pusher ya. Teman-teman bisa cari tutorialnya cara bikin notif pakai Pusher dan integrasikannya dengan Codeactor, atau mungkin bisa di next video ya kita bikin. Oke, tapi lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Nah, untuk sementara kita bikin yang simple. Jadi logikanya gini, ketika barang ditambahkan, nah kita kan ada proses menambah barang ke database. Nah, selain kita menjalankan proses menambah barang ke database ini, kita juga akan melakukan gini. Jadi ketika kita menjalankan fungsi simpan barang, kita kan ada proses menambahkan data ke dalam tabel barang yang ada di database kita. Nah, ketika kita menambahkan data ke tabel barang, kita juga bisa menambahkan data ke tabel notif, atau gimana ya bilangnya. Jadi gini, berputar. Gini, simpelnya gini. Nah, jadi nanti kita akan melakukan 2 proses. Ya, selain kita menambahkan data ke tabel barang, kita juga akan menambahkan data ke tabel notif. Seperti itu. Bingung? Saya juga bingung. Jadi pertama gini, kita bikin dulu variabel, kita bikin dulu array dengan nama notif, di mana isinya itu, nah isinya ini sesuai dengan tabel notif kita yang database, di mana tabel notif kita itu kan ada, bentar, kembali, mana dia, kembali, tabel notif. Kita kan punya ada 2 data, judul pesan, judul sama pesan, 3 judul, pesan, sama isread. Isread ini kan kalau 0 belum dibaca, 1 sudah dibaca gitu. Oh ya, ini tadi kita lupa nambahkan tanggal barang itu dibuat. Nanti kita tambahkan. Kita tambahkan dulu, lupa tanggal dibuat ya, tanggal dibuat. Karena kita akan memakai detik saat ini, kita akan mengambil fungsi time gitu. Nanti dia akan mendapatkan detik saat ini. Kemudian di indeks kita kita tampilkan juga tanggal dibuat barangnya, keterangan tanggal dibuat. Kemudian kolomnya juga ini kita bisa copy saja ya, copy T gitu, dan kita paste. Nah, di sini kita akan, kalau kita langsung tambahkan tanggal dibuat, itu yang keluar detik, angka jutaan mungkin detik. Nah, supaya detiknya bisa dibaca, kita pakai fungsi date. Nah, fungsi date, fungsi built-in dari PHP.
di mana fungsi date ini menerima dua parameter. Parameter pertama itu format tanggalnya, format tampilan tanggal bulan tahunnya kita mau gimana. Nah, di Indonesia kan biasanya kita nampilkannya itu pakai hari. Hari itu kita pakai D besar, kemudian tanggal D kecil, kemudian bulan kita pakai, kalau kita pakai M kecil yang keluar itu misalnya bulan 1 bukan Januari tapi keluarnya 1. Kalau kita pakai M besar yang keluarnya itu Jan. Nah, saya mau keluarnya Januari, atau untuk Januari kita pakai M besar. Kemudian Y. Kalau kita pakai Y kecil, itu yang keluar dua angka terakhir dari tahun tersebut. Kalau misalnya 1998, maka yang keluar hanya 98. Kalau kita pakai Y besar, maka dia akan mengeluarkan semua tahun tersebut. Kalau 2017 ya 2017, tidak 17 saja gitu. Nah, ini parameter pertama ya. Parameter kedua itu detik saat detik tanggal itu yang mau kita konversikan ke dalam tanggal biasa. Nah, detiknya kan kita sudah simpan ke database kita dapat tadi. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung saja data gitu, tanggal dibuat. Nah, oke, kita coba ya. Nah, sekarang kalau kita refresh, seharusnya kan sini nambah kolom baru dan kolom itu tanggal dibuat. Oke, kita coba. Nah, nanti akan keluar itu kan sekarang kan di tabel barang kita. Ya, bentar kita kembali lagi. Oke, reload. Nah, sekarang di tabel barang kita kan tanggal dibuatnya kan ada yang 0 nih, barang 1. Nah, ini kalau nggak salah keluarnya itu tahun 1970 kalau nggak salah. Itu pertama kali detik dihitung ya di komputer. Nah, kan benar 1970. 1 Januari 1970. Ini merupakan detik pertama kali dihitung di komputer. Alright. Kita coba ya, tambah barang 2. Kemudian keterangan barang 2. Simpan. Nah, ini kan sudah benar nih, sesuai dengan tanggal kita masukkan 25 Oktober 2020. Hari Sunday, Minggu. Ya, jam 23. Jam 23. Alright. Nah, oke, kita kembali ke topik utama kita. Nah, jadi nanti selain ada proses kita menambahkan menambahkan data barang ke tabel barang, kita juga akan menambahkan data notif gitu ke tabel notif kita. Jadi, nah ini yang key-nya array key, ini kan array key value. Nah, key-nya ini nama kolom di tabel kita yang di database. Nah, berarti nama kolom kita kan ada ya, kita coba lagi lihat. Nama kolom kita kan ada judul, pesan dan is rate. Jadi sekarang yang pertama itu kita kasih judul. Judulnya itu barang. Ini kan proses simpan barang nih. Nah, berarti kan kita sudah tahu, berarti di sini kan notifnya itu barang ditambahkan, gitu kan? Betul kan? Barang ditambahkan. Nah, gitu. Kemudian pesan. Pesannya itu kan berarti ini kan lebih detail. Nah, jadi berarti kita kasih seperti ini, barang. Kita ambil nama barangnya apa? Nama barang yang di input. Nah, berarti kita bisa panggil juga seperti ini, this input post nama barangnya. Jadi nama barangnya, oke, nanti ya. Kemudian tanggal di inputnya kapan? Pada. Nah, pada berarti kan ini kan mungkin bedanya kan hanya beberapa detik ya gitu. Nah, otomatis dia kan masih di hari yang sama. Oke. Nah, supaya kita bisa mungkin perbedaan waktu yang dari detik sini sama detik sini kan mungkin perbedaan sekitar dalam beberapa detik lah gitu ya. Dan itu tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu penting mungkin ya. Jadi kita bisa juga langsung panggilkan time gini. Kita nggak perlu lagi manggil fungsi kita aja perlu manggil data yang dari tanggal dibuat ini gitu. Atau kita juga bisa
akses variabel data ini. Jadi kita panggil array data ini, kita panggil data arraynya, kemudian kita panggil key-nya apa? Kita panggil arraynya, kemudian kita panggil key-nya. Key-nya kan tanggal dibuat. Nah, gitu seperti itu. Oke, titik koma. Nah, supaya ini kita kasih gini supaya ada titik belakangnya. Nah, seperti itu. Supaya detiknya bisa dibaca, kita convert juga ke pakai date yang seperti di view kita tadi. Jadi ini kita cut, kita panggil fungsi date, kemudian formatnya kita mau hari, kemudian tanggal, bulan, tahun. Nah, tetapi kita juga mau jam, menit, dan detik gitu. Nah, coba saya lupa. Saya lupa. Jadi coba kita cari date, besar, php date show house gitu. Nih kita pakai yang Stack Overflow. HI ya, kita pakai HI. Kita pakai HI. Jadi sekarang di sini kita bikin seperti ini. Kemudian kita kasih koma lagi di sini, HI gitu. Nah, ini parameter pertama. Parameter keduanya itu kita ambil dari data yang ada di variabel di array data ini, yang key-nya itu tanggal dibuat. Gimana? Bingung ya? Ikut saja, nanti dapat sendiri. Oke, jadi kita panggil array datanya, kemudian kita panggil yang datanya itu key-nya tanggal dibuat. Nah, jika sudah, nah, ketika kita selesai menginput data di tabel barang ya, menginput ke database data barang kita juga akan menginsert notif. Jadi di db insert kita akan masukkan ke tabel notif, dan datanya itu kita ambil dari array notif tadi, kok datasheet notif tadi. Nah, oke, seperti itu. Simpan, sangkut lagi. Oke, tidak. Sekarang kita coba. Sekarang di tabel notif kita kan kosong nih, nggak ada data. Oke. Nah, nggak ada data. Kita coba tambahkan barang baru. Alright, unexpected data string expected. No, di line 34 ada yang error. Line 34. Oh, ini kurang titik. Nah, oke. Terus apa lagi? Nah, nggak ada apa-apa, kurang titik aja tadi. Concatenating. Tuh. Kalau tak tahu cari saja. Nah, ada lagi. Line 34 lagi, unexpected titik koma, expected thing, tutup ini. Maksudnya apa? Dia tidak mengharapkan titik koma, tapi dia maunya kurung kurawal. Kurung siku. Data, tanggal dibuat, tutup, udah, titik, barang, barang. Oke, pada date, data, tanggal dibuat. Line 34. Notif udah benar. Judul udah, pesan. Ops, ini nggak perlu titik koma. Ya, ini kan kita di dalam array nih. Jadi kita nggak perlu titik koma di belakang sini. Kita bisa pakai koma atau kosongkan saja. Seperti itu. Oke, sekarang kita reload dan sudah tidak apa-apa. Jadi sekarang ini barang ketiga. Keterangan barang ketiga. Simpan. Nah, barang ketiga udah masuk. Sekarang kalau di tabel notif kita sekarang seharusnya sudah ada. Nah, kan benar. Jadi judulnya itu barang ditambahkan, pesannya itu barang ketiga,
pada sun 25 jam 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 5. Is rate-nya 0. Oke, is rate-nya kita lupa. Nah, kita kasih keterangan di sini supaya tidak lupa ya. Kita pakai gini. 1 sama dengan sudah dibaca, 0 sama dengan belum dibaca. Ini kita hapus, simpan. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi is rate-nya. Is rate-nya itu kita pakai 0. Nah, gitu. Walaupun defaultnya tetap 0 ya, supaya tidak ada bingung, kita memastikan saja. Kita coba lagi. Kita tambah lagi. Berarti sekarang kan barang keempat. Oh, oke. Pesannya ada yang perlu kita ubah juga tadi sedikit. Barang pada, oh ya ini kurang. Ditambahkan pada, nah gitu. Ditambahkan pada tanggal sekian. Oke, kita coba. Barang keempat, keterangan barang keempat. Enter. Oke, simpan. Keterangan barang keempat. Oke, sekarang seharusnya notifnya itu keterangan barang keempat ditambahkan pada Sunday. Oke, benar. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa copy saja ya untuk hapus. Tadi kan di awal kan kita janjinya mau bikin notif untuk ketika barang ditambahkan dan ketika barang kita hapus. Nah, oke, kita copy lagi ini. Kita copy. Kemudian ketika barangnya berhasil dihapus, kita insertkan notifnya. Jadi sekarang bukan barang ditambahkan, tapi barang dihapus. Terus barang-barang, sekarang kita nggak pakai input post name lagi. Oke. Berarti gini, sebelum kita menghapus barang, kita ambil dulu data barangnya berdasarkan ID. Jadi kita bisa tulis ini barang sama dengan thisDB get where. Get where itu menerima 3 parameter ya, btw. Parameter pertama nama tabel barang, nama tabelnya, kalau di sini kan kasusnya tabel barang. Menerima 2 parameter kalau get where. Kalau update ya baru 3 parameter. Jadi kalau get where ini menerima 2 parameter. Parameter pertama itu nama tabelnya apa, ya kasus kita ini kan tabel barang. Terus parameter keduanya itu ID-nya apa, atau yang bikin uniknya itu apa. Jadi kita pakai ID karena kita punya data ID. ID-nya itu harus sama ID yang kita kirim dari view kita. Kemudian saya hanya mau satu baris, jadi kita pakai row array. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa akses barangnya dan kita panggil nama barangnya. Jadi seperti ini. Kita kan nggak ada data inputan gitu nama barangnya. Kalau di tambah barang kan kita kan punya inputannya. Sekarang berarti kita ada barang gitu. Kemudian kita akses nama barangnya. Nah, terus berarti sini kan bukan ditambahkan, berarti di sini dihapus pada. Nah, date-nya sekarang kan kita nggak punya tanggal dibuat lagi. Nah, kita pakai detik saat barang itu dihapus. Jadi sekarang oke, hilang kurungnya. Oke, sampai sini kita pakai time saja untuk panggil detik saat ini. Oke, seperti itu. Is rate-nya tetap 0. Nah, kita coba hapus barang yang ke 1 ya, kita reload. Kita coba hapus barang yang ke 1 ini. Oke, barang terhapus. Kita coba lagi lihat di notif kita. Dan barang dihapus, barang 1 dihapus pada Senin. Oke, masuk ya datanya. Nah, proses menambahkan notif ke database ya, itu sudah. Selanjutnya kita akan membuat proses bagaimana sih? Gini, sebelum kita masuk ke bikin proses yang di sini, kita bikin dulu fungsi di notif. Jadi fungsi di notif ini nanti dia itu menampilkan semua notifikasi, kemudian kita bisa menandai notif tersebut sudah dibaca, dan kita bisa menandai semuanya sebagai sudah dibaca. Kita bisa menandatainya sebagai 1 sudah dibaca gitu, atau misalnya barang ditambahkan sudah dibaca, klik gitu, atau di atas ini kita bikin tombol sudah dibaca untuk semua.
Oke, seperti itu. Nah, atau gini aja lah, kita bikin aja satu tombol, ketika lihat klik sudah dibaca, klik sudah dibaca gitu. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin membuat fungsi sudah dibaca semua, nanti bisa bikin fungsi sendiri, pakai logika sendiri. Atau itu tugas. Tugas nanti kalau misalnya sudah selesai, bisa tag saya di Instagram. Alright. Oke. Yang pertama, kita bikin dulu controllernya. Controllernya itu namanya kita kasih notif.php. Kemudian kita bisa copy dari dashboard saja. Kita copy semua. Ini copy, tutup notif, dan kita paste. Kelasnya kita ganti jadi notif. Kemudian kita akan menampilkan view index di dalam dari folder notif. Nanti kita bikin folder notif di view kita. Jadi kita bikin notif, kemudian di dalam folder notif kita bikin file index.php. Sangkut terus. Oke. Index notif ini kita bisa copy dari indeks barang isinya, hampir sama aja sih. Jadi kita paste, sangkut terus. Apa sih? Paste. Nah, index first data message, oke, biar aja. Jadi kita bisa sangkut terus. Tombol tambah barangnya nggak perlu, kita hapus. Dan terakhir itu pesan. Nah, gini, tanggal dia bikin kolom aksi. Oke. Kita kan belum ngirimin datanya, kita kirim dulu datanya. Kita bikin variable data, kemudian dia itu array, ya gitulah. Kemudian kita ambil data dari database, thisDB get table notif. Kita mau pakai array. Ini default aja sih, udah bisa nih pasti semuanya. Sangkut terus data gitu. Save. Kemudian di index. Di sini sekarang berarti kan kita nggak barang ya, notif. Kemudian indeksnya betul index plus plus. Oke. Di sini judul. Kemudian di sini pesan. Kemudian terakhir itu aksi. Ini date-nya kita bisa hapus. Dibaca. Kalau istrinya sudah satu, tombol tanda yang sudah dibacanya kita hilangkan. Oke, seperti itu ya. Nah, ada simple logiknya. Jadi yang pertama kita bikin PHP dulu. If gitu. Nah, jadi if data isRead-nya itu sama dengan 0 gitu. Titik 2 jangan lupa. Oke, kita tutup dulu and if-nya. Ketika isRead-nya itu 0 ya, berarti kan belum dibaca itu kalau 0. Kita tampilkan tombol tanda sudah dibaca gitu. Nah, kita cut, kita paste, simpan. Nah, berarti kan di sini href base URL, berarti nanti di controller notif kita akan bikin fungsi tandai sudah dibaca atau gimana ya, gitu aja deh. Nah, kemudian kita juga kan berarti kan kita mau mengupdate 0 tadi isRead ya, kolom isRead yang 0 jadi 1. Berarti kan kita perlu ID. Nah, kita kirim juga ID-nya. Nanti kan kita akan jadikan parameter. Nah, terus kita nggak perlu confirm, kita hapus saja on kliknya. Kelasnya kita pakai button button info aja, nggak perlu danger, nggak terlalu berbahaya. Berarti tandai sudah dibaca. Oke, seperti itu. Nah, berarti kan ini kalau istrinya 0. Nah, kalau istrinya tidak 0, else php else gitu, kita tidak tampilkan apa-apa. Alright. Nah, sekarang kalau kita reload,
Oh, ini kita belum aktifkan ya. Kita aktifkan dulu. Berarti kita pergi ke navbar, di notif kita bikin kita aktifkan fungsinya pakai base URL. Kemudian kita panggil controller notif, kemudian kita eksekusi fungsi index. Oke. Klik notif. Nah, kan sudah ada tombolnya, tanda sudah dibaca, tanda sudah dibaca. Kalau kita klik sekarang error karena kita belum punya fungsinya. Kita coba ubah manual dari database. Misalnya yang pertama ini kita ubah jadi 1. Jadi kan sudah dibaca gitu kan. Nah, sudah dibaca berarti seharusnya yang 1 sini itu hilang nih tombolnya. Dan oke, benar hilang. Selanjutnya, tadi kan saya sudah terlanjur bilang ini ya, bikin tombol tanda sudah dibaca. Nah, kita bikin aja lah tombolnya. Kita bikin anchor pakai button kelasnya. Kemudian di sini dia akan menjalankan controller notif dan menjalankan fungsi tandai sudah dibaca semua gitu. Terlalu panjang nama fungsinya. Tandai sudah dibaca semua. Kelas buttonnya itu button primary ya, warna biru. Tandai sudah dibaca semua. Oke, kita coba reload. Nah, tombol sudah ada. Kita kasih margin bottom supaya ada jarak. Oke. Ketika diklik seharusnya dia ada confirm ya. Oke, yakin Anda tandai semua gitu. Berarti on click. On click. Oke, benar kan? Oke, benar kayaknya sih. Return. Confirm. Tandai semua sudah dibaca gitu. Simpan. Kita reload lagi. On click. Oke, tandai semua sudah dibaca. Kalau kita oke kan sekarang error karena kita belum punya fungsinya. Alright. Kita bikin fungsinya sekarang. Ini kita kembali dulu ya, jadi 0. Oke, kita bikin fungsinya. Berarti pertama kita punya fungsi tandai sudah dibaca. Kemudian kita juga punya fungsi tandai sudah dibaca semua. Kita bikin fungsinya di controller notif. Jadi public function tandai sudah dibaca. Kita parsing ID karena kita perlu ID gitu. Nah, berarti sekarang kita bikin dulu variabel data. Kemudian kita kan hanya mau mengupdate isRead-nya saja. Berarti kita taruh kolom isRead-nya saja di sini. Kita mau datanya jadikan 1 seperti itu. Kemudian kita update this db update. Nah, update sendiri itu menerima 3 parameter. Yang pertama nama tabelnya kan tabel notif. Kemudian yang kedua itu kondisinya. Yang kedua itu datanya yang mau kita update. Data kan yang mau kita update kan isRead-nya saja nih. Nah, yang terakhir itu kondisinya. Kita mau update yang data ID-nya mana. Kita kan dapat ID-nya dari yang kita kirim di view tadi. Kemudian jika sudah, kita bikin notifnya kita bisa copy dari sini. Kita bisa copy. Kan untuk menampilkan notifnya kan kita sudah punya nih di sini. Ini di session flash data message. Nah, sekarang kita tinggal set flash message-nya saja. Nah, berarti message berarti apa ya, pesannya gimana ya? Notif berhasil diperbarui gitu. Nah, jika sudah, kita redirect ke index. Berarti return redirect. Kita pakai base URL. Kemudian kita jalankan controller notif. Kemudian kita eksekusi fungsi indeksnya. Oke, tandai sudah dibaca. Reload. Nah, kita tandai sudah dibaca yang barang ketiga, barang dihapus. Tandai sudah dibaca.
dan oke, notif berhasil diperbarui dan tombol di sini hilang. Nah, sekarang kita aktifkan tandai sudah dibaca semua. Berarti kita bikin fungsi baru. Tandai sudah dibaca semua. Nah, kalau tandai sudah dibaca semua kan otomatis kita gimana ya? Kita harus mengambil dulu data yang data dari tabel notif yang nilai kolom istrinya itu 0, kan belum dibaca. Nah, nilai 0 ini akan kita update menjadi 1, sudah dibaca. Nah, cara gampangnya atau cara bodohnya kita itu pertama kita ambil datanya, kemudian kita looping. Nah, sambil kita looping kita update gitu. Sambil kita looping kita update. Ngerti nggak gimana? Gini ya, pertama kita bikin dulu variabel data atau kita bikin variabel notif gitu, dimana variabel notif ini mengambil data dari tabel notif yang mana kolom istritnya itu 0, istrit gitu, nilainya 0 ya gitu. Dan kita tuh kan nggak mau hanya satu data kan, kita kan yang kolom istritnya itu kan istrit 0 kan bisa banyak, jadi kita pakai result array. Jadi sekarang kita kalau misalnya kita coba vardam seharusnya kita coba ya, seharusnya kan kita sekarang kan punya 2 nih data yang notif yang mau dibaca. Kalau kita vardam seharusnya kan ada 2 data ya, kita coba. Oke, benar, ada 2 data, array 2. Nah, nanti dari 2 data ini atau kita coba hardcode, nolnya kita ubah, satunya kita ubah jadi 0 lagi. Soalnya sekarang kan ada 3. Nah, kan betul ada 3. Nah, sekarang jika sudah, berarti sekarang kita tinggal looping saja data dari tabel notif ini. Caranya kita bikin perulangan pakai for. Kemudian kita punya variabel i, variabel default, i sama dengan 0, kemudian i-nya itu kecil dari, kita hitung pakai fungsi count ya, built-in dari PHP juga. Kita hitung ada berapa array sih dalam notif, nah gitu. Nah, kemudian kita increment, kurang i. Nah, jika sudah dapat ketika perulangan, kita bikin variabel data di mana variabel data ini akan mengupdate kolom istri tadi menjadi 1. Nah, jika sudah, kita jalankan fungsi update-nya di db update tabel notif gitu. Kemudian datanya yang kita update kan, yang mau kita update ya kan kok cuman kolom istrinya aja. Nah, baru kita bikin kondisinya di mana ID dari notif tadi kan kita kan perulangan kan kita kan dapat nih dari perulangannya kan ID dari notif nih yang diulang saat ini gitu. Kita bisa panggil seperti ini, notif yang ke i ya, ini kan perulangan kita, notif yang ke i, kemudian kita mau ID-nya gitu. Nah, seharusnya kan bisa nih di db update. Nah, jika sudah, kita ini redirect. Pertama kita set sessionnya dulu, baru kita redirect. Kita bisa copy dari atas ini, copy ini bisa enter, kemudian kita paste. Nah, oke, seperti itu. Simpan, jangan lupa. Kita coba ya. Nah, sekarang kan ini kan tiga-tiganya belum dibaca nih. Kalau kita klik tandai sudah dibaca semua, oke, dan benar ya, dia sudah hilang semuanya, tandai sudah dibaca semua. Oke, seperti itu ya. Alright. Nah, apa lagi? Nah,
ini kan sudah nih, sudah menambahkan datanya, sudah bikin tandanya sudah dibaca untuk satu-satu dan sekaligus semua gitu, atau massal. Selanjutnya proses inti proses inti lagi. Eh, kita akan membuat count atau perhitungan. Ada berapa sih notif yang belum dibaca dari database kita, dan kita tampilkan judulnya apa. Apakah itu barang ditambahkan, apakah barang dihapus. Oke. Kita pergi ke navbar ya, bukan. Kita pergi ke top bar di folder templates yang kita bikin tadi. Kita pergi ke top bar, kemudian kita cari yang tempat notif tadi. Nah, ini tempat notifnya ya, kita kasih enter biar ada jarak. Nah, ini tempat notifnya. Nah, yang pertama di atas sini yang ingin saya bikin. Pertama itu kita buka tag PHP dulu. Nah, kita kasih enter. Nah, yang pertama saya akan bikin variable notif dulu. Notif, kemudian variable notif ini dia itu menjalankan fungsi. Oh ya, ini walaupun ini bukan salah satu cara yang baik ya, dari view itu kita nembak query ke database kita. Tapi ini kalau untuk pemula yang seperti kita ini udah lumayan lah ya. Oke. Nanti teman-teman bisa improve sendiri di mana bisa kita pindahkan query-nya dari controller atau gimana gitu. Oke. Kita query ke database kita di cdb get where table notif. Nah, di mana kolom street-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, kan bisa banyak tuh datanya. Berarti kita pakai result array. Nah, saya kan lebih suka kembalikan datanya bentuk array. Nah, jika sudah, kita bikin variabel baru. Nama variabelnya itu notif count. Nah, variabel notif count ini itu merupakan isinya itu kita dapat dari kita hitung ada berapa sih jumlah data dari tabel notif ini, dari variabel notif yang barusan kita query ke database. Nah, nanti jumlah data ini yang akan kita tampilkan. Ada 3, ada 4 misalnya. Nah, kalau misalnya kita php echo notif count-nya, notif count ini 0. Kenapa? Karena memang tak ada notif yang belum dibaca. Oke. Nah, dia 0. Untuk membuktikannya, misalnya sekarang kita coba kita hapus barang ini. Ya, barang keempat kita hapus. Dia jadi 1. Oke. Barang ketiga kita hapus. Dia jadi 2. Nah, tapi ini kan belum dinamis ya. Nah, kita mau nampilkan judulnya itu sesuai dari yang kita dapat dari tabel notif. Caranya, kita bisa pakai looping seperti biasa ketika kita ngelooping data ke dalam tabel. Kita bikin PHP, kemudian for each, tutup PHP-nya, titik 2. Nah, kita kan dapat dari data itu kita dapat dari tabel dari variable notif ini. Jadi notif as data gitu. Kemudian jangan lupa tutup and for each. Nah, sekarang kita tampilkan saja judulnya apa gitu. PHP echo data judul. Oke, udah simpan ya, jangan lupa disimpan. Kita coba lagi. Kalau sekarang ini masih ngaco kan, seharusnya kan kalau kita lihat di notif kita kan itu barang dihapus nih. Barang ketiga dihapus, barang keempat dihapus. Nah, kalau sekarang seharusnya di sini barang dihapus. Nah, benar kan, barang dihapus. Kalau kita tambah barang baru, coba barang baru tambah keterangan barang baru. So, kita save, seharusnya sini jadi 3 ya sekarang. Save jadi 3 dan notifnya barang ditambahkan. Oke. Alright. Dan hampir selesai. Dan ini karena kita belum baca notifnya. Nah, selanjutnya kita mau itu ketika kita lihat sini notif, sekarang misalnya kita lagi di dashboard,
Kita lihat ada notif ini kan. Nah, ketika kita klik, ini kan tidak terjadi apa-apa. Nah, kita maunya ketika kita klik, antara notif-notif ini, itu dia akan membawa kita ke tabel notif. Nah, caranya gampang. Kita tinggal tambahkan anchor-nya saja, kita aktifkan href-nya pakai php echo, kemudian base URL. Kita langsung jalankan saja controller notifnya, kemudian kita jalankan fungsi index. Nah, seperti itu. Kita coba klik. Nah, dia kan pergi ke sini lagi. Jadi kita coba lagi klik. Nah, kita pergi ke barang. Kita coba klik. Nah, dia pergi ke sini. Alright. Selanjutnya. Nah, ini kan kalau misalnya notifnya udah banyak kan ngeri gitu ya. Nah, ngeri. Nah, kita bikin tombol untuk menghapus semua notifnya. Nanti teman-teman bisa juga improve bikin mau menghapus notif satu persatu ya. Tapi kita sekarang hanya akan membuat tombol menghapus massal. Oke. Kita akan menghapus massal. Pertama kita bikin fungsinya dulu ya, biar enak. Kita bikin fungsi public function hapus semua. Nah, di mana? Nah, caranya itu kita kan akan mengosongkan tabel. Nah, kalau di dalam konsol MySQL kita itu bisa melakukan fungsi truncate. Nah, di query builder sendiri itu juga ada fungsi truncate. Kita bisa pakai. Nah, kita browsing saja di dokumentasinya. Kita cari truncate. Nah, ini truncate udah ada, query builder. Cara pakainya gimana? Cara pakainya, database platform doesn't support the if database statement instead. Apa nih maksudnya? Reset empty. Oh, gini. Empty. Kita pakai empty table, kemudian nama tabelnya apa? Nah, jadi sekarang kita bisa seperti ini. This db empty table, betul kan? Empty table. Kemudian nama tabelnya apa? Tabel notif. Oke, jika sudah, kita bikin session kita, bikin pesannya, kemudian kita redirect ke index yang di controller notif. Notif berhasil berbeda. Alright. Selanjutnya, nah fungsinya sudah ada, kita bikin tombolnya. Tombolnya itu kan hampir mirip sampai sama tadi sudah dibaca nih. Kita copy saja supaya mudah. Copy. Ups, kok cut sih? Copy. Kita paste. Nah, sekarang supaya tombolnya warna merah ya, nah, kita kasih button danger. Kemudian pesannya itu bukan tanda semua sudah dibaca. Apa? Hapus semua notif gitu. Berarti ini hapus semua notif. Right. Kita coba reload. Ini kita coba reload dan ada tombolnya. Nah, kita coba ya jalankan. Klik. Dan ketika kita klik OK, nah, kok tidak ada jalan? Oh, kita belum ubah fungsinya. Nah, tombolnya masih ini ya, masih menjalankan tanda sudah dibaca semua. Nah, seharusnya kita menjalankan fungsi ini hapus semua dari controller notif. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Simpan, kita coba lagi. Kita reload dulu. Nah, kita klik, hapus semua notif. Dam, oke, hilang semua notifnya. Alright. Kita coba lagi. Nah, kita hapus dua barang ini ya. Hapus, notifnya masuk satu, barang dihapus. Coba lagi hapus, notif kedua masuk, barang dihapus. Oke, dan kita mau tandai sudah dibaca di sini dan tandai sudah dibaca semua, dan kita mau hapus semua notif.
Oke, basically ini fungsinya sudah jalan semua ya. Fungsinya sudah aman semua. Uh, uh, Simple notificationnya. Nah, jadi ini merupakan salah satu bagaimana cara kita membuat notif ya. Walaupun ini sangat 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 simple. Nah, ada cara yang lebih expert lagi seperti pakai Ajax atau kita pakai WebSocket. Ya, kita bisa mengintegrasikan dengan Pusher. Uh, tapi ini merupakan good starting. Kalau untuk pemula-pemula seperti kita ini udah lumayan gitu ya, udah lumayan bagus sih sebetulnya. Apa lagi ya? Selanjutnya kita coba lagi ya. Ada yang kayaknya sih ada yang kekurangan, cuman lupa apa. Barang satu ya, kita coba. Keterangan, tambah lagi datanya. Simpan masuk. Kemudian satu lagi, kita tambah lagi barangnya. Barang 2. Keterangan barang 2. Kita coba lagi. Barang ditambahkan. Kita coba hapus. Oke. Ada 3 notif, benar. Oh, nah ini. Pantesan tadi kayak ada yang kekurangan ya, karena notifnya ini keluarnya itu bukan yang terbaru. Nah, seharusnya di sini juga nih. Seharusnya kan notifnya itu kan keluarnya terbaru ya gitu ya. Ini kan barang dapatnya ada paling bawah. Nah, kita bisa order datanya. Kita pakai ascending atau descending gitu ya, supaya dia keluarnya jadi notif yang terbaru atau aksi yang terbaru dilakukan. Tapi saya tidak akan melakukannya. Nah, itu bisa jadi PR ya untuk teman-teman. Jika teman-teman ingin melanjutkan, teman-teman bisa mengubah itu. Nanti bagaimana caranya supaya dia itu jadi yang pertama kali ditampilkan. Oke. Kalau misalnya teman-teman bikin, bisa tag saya di Instagram ya kalau jadi. Oke. Mungkin itu saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy. Jo, ya satu lagi. Jika ada pertanyaan jangan lupa. Jika pertanyaan silakan tanya saja ya. Mau di sosial media saya, Instagram, atau mau di kolom komentar sendiri. Oke. See you next time. Stay healthy and bye.